meningkatkan kekuatan pikiran, mengasah mental stoik untuk kehidupan optimal. Selamat datang, para pembangun ketangguhan mental di tengah derasnya informasi, tekanan, dan ketidakpastian dunia modern. Seringkali pikiran kita terasa lelah, terbebani, atau bahkan dikuasai kekhawatiran. Kita mendambakan fokus, ketenangan, dan kejernihan. Namun, bagaimana kita bisa mengendalikan badai yang sering berkecamuk di dalam benak kita? Bagaimana kita bisa mengubah pikiran dari musuh menjadi sekutu terkuat? Hari ini, kita akan menyelami sebuah filosofi kuno, namun abadi. Filsafat Stoikisme, yang mengajarkan kita cara meningkatkan kekuatan pikiran. Ini bukan tentang menekan pikiran atau menjadi tanpa emosi. Justru sebaliknya, Stoikisme adalah tentang memahami mekanisme pikiran, mengelolanya secara efektif, dan memanfaatkannya untuk mencapai kedamaian batin, fokus, dan ketahanan yang luar biasa. Ini adalah jalan menuju penguasaan diri sejati. Para filsuf Stoik seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius adalah master dalam mengelola dunia internal mereka. Mereka hidup di tengah gejolak dan tantangan ekstrem, namun berhasil menjaga ketenangan dan kejernihan pikiran. Melalui pemikiran mereka, kita akan menemukan 5 prinsip kunci Stoik yang akan membimbing Anda untuk mengasah kekuatan pikiran Anda selama sekitar 1 jam ke depan. Prinsip 1. Kuasai dikotomi kendali pikiran. Adalah benteng terkuat. Pikiran kita seringkali kacau karena mencoba mengendalikan hal-hal di luar kuasa kita, tindakan orang lain, cuaca, atau masa lalu. Inti Stoikisme adalah dikotomi kendali, membedakan antara apa yang sepenuhnya ada di bawah kendali kita dan apa yang tidak. Yang bisa Anda kendalikan hanyalah pikiran, penilaian, respons, dan tindakan Anda sendiri. Kekuatan pikiran dimulai dengan menyadari bahwa inilah satu-satunya wilayah kekuasaan mutlak Anda. Anda mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada Anda, tetapi Anda sepenuhnya bisa mengendalikan bagaimana Anda berpikir tentangnya dan bagaimana Anda meresponsnya. Seorang Stoik memahami bahwa penderitaan tidak datang dari peristiwa eksternal itu sendiri, melainkan dari penilaian yang kita buat tentang peristiwa tersebut. Jika Anda menilai suatu kejadian sebagai bencana, pikiran Anda akan menciptakan kecemasan. Jika Anda menilainya sebagai tantangan, pikiran Anda akan menciptakan ketangguhan. Ketika pikiran Anda mulai kacau oleh kekhawatiran tentang hal di luar kendali, latih diri Anda untuk bertanya, apakah ini dalam kendali saya? Jika tidak, lepaskan. Alihkan fokus Anda kembali ke dalam, pada satu-satunya hal yang bisa Anda atur. Cara Anda berpikir dengan menguasai dikotomi kendali. Anda mengubah pikiran dari medan perang menjadi benteng yang tak tergoyahkan. Anda tidak lagi menjadi budak dari reaksi spontan, melainkan penguasa atas dunia batin Anda. Inilah fondasi kekuatan pikiran. Prinsip 2. Periksa penilaian Anda akar gangguan mental. Emosi dan pikiran negatif seringkali muncul dari penilaian otomatis yang kita buat tentang suatu situasi. Ini adalah akar gangguan mental. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak langsung mempercayai setiap pikiran atau kesan yang muncul di benak kita, melainkan untuk memeriksanya. Epictetus berkata, bukanlah hal-hal yang mengganggu kita, melainkan pandangan kita tentang hal-hal tersebut. Artinya, pikiran kita sendirilah yang menciptakan sebagian besar penderitaan kita, bukan kenyataan itu sendiri. Ketika suatu pikiran negatif atau emosi kuat muncul, jangan langsung bereaksi atau meyakininya. Beri jeda. Amati pikiran itu seolah-olah Anda seorang ilmuwan. Tanyakan, apakah penilaian ini akurat? Apakah ini rasional? Apakah ini membantu saya? Ini disebut pemeriksaan impresi. Proses ini memungkinkan Anda untuk mengintervensi sebelum pikiran negatif mengakar dan menguasai. Anda memberi diri Anda waktu dan ruang untuk memilih respons yang lebih bijaksana. Dengan berlatih memeriksa penilaian, Anda mengikis kebiasaan pikiran yang merugikan. Anda mulai melihat dunia dengan lebih jernih, tanpa filter distorsi emosional. Ini adalah latihan penting untuk membersihkan dan menguatkan pikiran Anda. Prinsip 3. Latih disiplin persepsi.
melihat realitas sebagaimana adanya. Pikiran yang kuat adalah pikiran yang mampu melihat realitas sebagaimana adanya, tanpa distorsi emosional atau bias. Ini adalah disiplin persepsi stoik. Kita cenderung melihat dunia melalui lensa harapan, ketakutan, atau keinginan kita sendiri. Seorang stoik berusaha melihat fakta secara telanjang, tanpa label emosional. Apakah suatu peristiwa itu buruk atau baik? Bagi stoik, itu netral. Hanya penilaian kitalah yang membuatnya buruk atau baik. Contoh, hujan adalah fakta. Pikiran hujan itu buruk karena merusak rencana saya adalah penilaian. Disiplin persepsi berarti melihat hujan hanya sebagai hujan, tanpa menambahkan beban emosional. Ini mengurangi gejolak internal. Latihlah diri Anda untuk memisahkan fakta dari opini Anda. Ketika menghadapi situasi sulit, deskripsikan hanya apa yang Anda lihat, dengar, atau alami, tanpa menambahkan interpretasi emosional atau dramatisasi. Ini bukan berarti Anda harus menjadi robot tanpa perasaan. Justru sebaliknya, dengan melihat realitas secara objektif, Anda bisa memilih emosi yang lebih sesuai dan konstruktif. Anda menjadi penguasa, bukan korban, dari reaksi mental Anda. Prinsip 4. Manfaatkan logika dan akal pikiran sebagai alat utama. Stoikisme sangat menekankan penggunaan logika dan akal sebagai alat utama untuk meningkatkan kekuatan pikiran. Emosi seringkali irasional dan impulsif. Akal adalah penyeimbang yang membawa kita kembali ke jalur yang benar. Ketika dihadapkan pada masalah atau dilema, seorang stoik akan menggunakan akalnya untuk menganalisis situasi secara rasional. Apa yang bisa dilakukan? Apa konsekuensinya? Apa pilihan terbaik yang sesuai dengan nilai-nilai saya? Jangan biarkan emosi sesaat mendikte keputusan Anda atau menguasai pikiran Anda. Latih diri Anda untuk berpikir jernih, bahkan di bawah tekanan. Ini adalah inti dari kebijaksanaan stoik. Praktikkan penalaran kausal, pahami sebab akibat dari pikiran dan tindakan Anda. Jika Anda terus berpikir negatif, apa konsekuensinya? Jika Anda memilih untuk berpikir rasional, apa hasilnya? Dengan terus-menerus melatih akal Anda membangun kekuatan pikiran yang mampu menembus kabut emosi. Anda menjadi pemikir yang jernih, mampu membuat keputusan yang tepat, dan tidak mudah terembang-ambing oleh keraguan atau ketakutan. Prinsip 5. Berlatih fokus dan perhatian pikiran sadar di momen ini. Pikiran yang kuat adalah pikiran yang fokus dan sadar di momen sekarang. Di era distraksi digital, kemampuan untuk mempertahankan fokus dan perhatian menjadi aset yang sangat berharga. Stoikisme mendorong kita untuk hidup dengan kesadaran penuh. Kekuatan pikiran terbuang percuma ketika kita terus-menerus memikirkan masa lalu dengan penyesalan atau masa depan dengan kekhawatiran. Stoik memahami bahwa satu-satunya saat kita memiliki kekuatan adalah sekarang. Latihlah perhatian penuh atau mindfulness. Ketika Anda sedang makan, fokuslah pada setiap gigitan. Ketika Anda berbicara, berikan perhatian penuh pada lawan bicara. Ketika Anda bekerja, pusatkan energi pada tugas yang ada. Distraksi adalah musuh kekuatan pikiran. Setiap kali pikiran Anda melayang ke hal-hal yang tidak relevan, dengan lembut, bawa kembali ke momen sekarang. Ini adalah latihan harian yang membangun otot fokus Anda. Dengan melatih fokus dan perhatian, Anda tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menemukan kedamaian yang mendalam. Pikiran Anda tidak lagi berhamburan kemana-mana, melainkan terkumpul dan kuat, hadir sepenuhnya di sini dan kini. Penutup, pikiran yang terkuasai, hidup yang optimal. 5 prinsip stoik ini adalah panduan ampuh untuk meningkatkan kekuatan pikiran Anda. Ini adalah filosofi yang mengajarkan Anda untuk mengendalikan dunia batin Anda, dan dengan demikian, mengendalikan kualitas hidup Anda. Pikiran yang terkuasai adalah kunci menuju kehidupan yang optimal, damai, dan penuh makna. Ingatlah, kuasai dikotomi kendali. Fokus pada pikiran dan respons Anda. Periksa setiap penilaian Anda sebelum diyakini. Latih disiplin persepsi untuk melihat realitas tanpa bias. Manfaatkan logika dan akal sebagai panduan Anda, dan berlatih fokus dan perhatian di momen kini.
Perjalanan mengasah kekuatan pikiran ini adalah praktik seumur hidup. Setiap hari adalah kesempatan untuk menerapkan kebijaksanaan ini. Anda memiliki kekuatan untuk membentuk pikiran Anda, mengatasi gangguan, dan mencapai kejernihan yang luar biasa. Selamat menjalani hidup dengan pikiran yang kuat, tenang, dan berdaya.